diomelin lagi, dicubit lagi. 2-0. Dan si anak mikir ya, kemarin saya telat keluar kan karena nggak denger. Saya rasa nggak ada anak yang dipanggil nggak dengar terus berkata, ih si mama manggil pura-pura nggak denger biar digampar. Nggak ada, nggak ada. Dia nggak denger. Tapi dia nggak denger, dia dicubit, diomelin. Giliran si mama yang nggak denger, tetap dia juga yang dicubit, diomelin. Apa sih? Terus ngelihat anak tetangga minta garam, ibunya bisa langsung ramah lagi. Anak teh meni ganteng. Bu, ya. Tahu-tahu orang tuanya berkata di kajian, kok pengen tanya kenapa ya anak saya minderan, minder. Atuh bu, anak itu fitrahnya akan berpikir tempat paling aman itu mamah sama rumah. Tapi ternyata mamah dan rumah bagi dirinya adalah tempat dia paling sering diomel, dibanding-bandingin. Tahu-tahu dia harus tumbuh terus ketemu dengan orang lain dengan berbagai macam karakter, sedangkan dia nggak pernah dapat keamanan. Ya udah, minder. Serius. Ketika kita berhasil menghadirkan keamanan tersebut, mau satu dunia musuhin juga bismillah. Aku punya seseorang yang akan tetap mencintaiku apa adanya, mama. Hati-hati bu, ini nggak cuma berlaku untuk anak loh bu, ke suami juga seperti itu, ya. Ibu boleh bilang ke suami ini, silakan ibu boleh praktikin ke suami ya, ucapan wanita soleha kepada suaminya sampai dikutip di kitab para ulama. Nanti boleh ibu sampaikan ke suami masing-masing ya, maaf takutnya salah ini ya, salah suami ya. Wahai suamiku, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Kalau menurut ibu, ya, kalimat tadi, oh belum beres. Wahai suamiku, kami tahan panasnya, pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka tolong jangan sekali-kali bawa pulang yang haram ke rumah ini, ya. Sampaikan kayak gitu bu. Kalau menurut ibu itu kalimat terasa biasa saja, pendengarkan di telinga laki-laki soleh bu. Kadang mereka jualan, dagang, kerja nggak selalu seindah yang diharapkan. Atasan lagi marahin, bawahan lagi kurang ajar, ya. Dia ngerasa dimusuhin oleh satu dunia. Dia laki-laki bu, bisa tenang ketika ingat satu hal, yaitu ketika ingat, meskipun dunia memusuhiku, setidaknya akan tetap ada satu wanita yang mentaatiku apa adanya. Siapa? Ibu di rumah. Maka tolong bayangin perasaan laki-laki seperti itu. Begitu nyampe rumah, suara ibu lebih kencang daripada sound horeg. Pernah dengar ini nggak bu? Rasa paling sakit bagi seorang ibu adalah ketika dibentak oleh anak yang dulu kita besarkan dengan susah payah. Jangan lupa, rasa paling sakit bagi suami adalah ketika dibentak oleh wanita yang seharusnya paling taat kepada dirinya secara syariat. Yuk atau saling yuk. Atau ganti deh, hari lagi indah, atasan mengagumi, bawahan mengagumi, pelanggan balik lagi, kantong kanan 200 juta, kantong kiri 100 juta. Yes, akhirnya bisa jajanin si mamah gelang. Mah, beli gelang emas nih sampai kelek kalau perlu, ya. Ngasih, mah, ini ada rezeki, maaf ya, cuman 300 juta. Asik. Ya begitulah ya Pak caranya nangin ibu-ibu. Tinggal dikasih khayalan mereka udah cukup bahagia ya.
mah ini 300 juta. Bayangin istrinya malah ngomong kayak gini, heh pak, masa cuman segini? Kamu pikir dong, lihat tuh tetangga kita, dia tuh bawahan kamu papa, masa mobilnya bagusan dia daripada kita? Pikir dong, pikir. Bagus nggak acting saya? Ibu tahu saya ngambilnya dari mana? Dari film Azab. Tahu kan ujungnya diapain itu perempuan? Ya, ya. Bu, serius bu, ya Allah. Kadang mereka juga sadar, ya Allah, dagangan sepi, aku aja yang lapar ya Allah, jangan anak dan istriku. Nyampe rumah juga terkulai, istrinya nyamperin, suaminya minta maaf, maaf mama, hari ini jualan cuma dapat segini, kalian aja ya yang makan, papa belum lapar. Bohong itu. Tapi itu saat yang tepat untuk menyampaikan. Peluk sambil ngomong kayak tadi, gak apa-apa sayang, kalau sekedar lapar kami kuat, yang gak kuat itu panasnya api neraka. Ini halal kan, kita syukuri sama-sama ya. Makasih sayang udah berjuang untuk kami. Oh bu, gitu bu cara menangin hati laki-laki. Laki-laki itu mikirnya enggak, mereka bu, nih mereka bisa keketawaan bercandaan kayak gini bu, itu di usia kecil doang loh. Mohon maaf ya, ini istri saya yang bilang, perempuan mah kamu hidup lempeng lurus ngaji jadi wanita baik-baik, demi Allah akan didatangi oleh pria baik dan dicukupi. Laki-laki dia udah jadi orang baik aja, kalau nggak berhasil nafkahin istrinya, orang tuanya, anak, apalagi kejepit, generasi sandwich. Nafkahin dirinya iya, anaknya iya, istrinya iya, orang tuanya iya, dia nggak berhasil perform lakuin itu, bisa nggak dihargain sama sekali ya. Maka mereka akan menghadapi dunia tuh biasanya dengan serius. Tempat satu-satunya dia bisa akhirnya melepaskan ketegangan itu di rumah. Di rumah ada yang selalu malah ya berontak, maki, mencaci, bandingin. Maka ya ibarat deh nalurinya ya, oh berarti dia sedang menjadi lawan. Nalurinya laki-laki kalau ada perlawanan ya dia lawan balik gitu. Tapi makin kita nunjukin kelemahan, aduh nggak tega. Coba gerak, makanya kadang punten ya, pelakor yang berhasil itu bu, kan mereka kadang nggak cantik, kadang cantikan istrinya kok, betul. Tapi gatel iya memang ya. Tapi mereka menunjukkan apa? Sisi feminim kan, yang bikin perasaan bagi laki-laki, iya aku tuh kayak pengen ngelindungin dia gitu ya. Makanya ibu boleh acting buka tutup toples, nggak bisa pas ada suami nggak ada, dia gotong galon 2 kan ajib itu ya. Bismillah sampein ini. Ibu tahu Dr. Zaidul Akbar? Saya harus kutip ini soalnya dari beliau ya. Beliau lagi nunggu pesawat, ya ada ibu-ibu ternyata satu pesawat, jadi sambil nunggu ngobrol lah, cerita, dok suami saya sakit ginjal. Kenapa ginjal ada 2? Karena kalau satu ganjil. Iya, ini lawakan bapak-bapak ya, kan saya baru jadi bapak-bapak ya. Ya, ya. Lanjut ya. Dok, suami saya sakit ginjal, ya. Ya, dokter ngasih tahu makan ini, minum ini, pola hidup seperti ini, obatnya ini. Terus dijawab, dok, sudah saya lakuin semua, kami lakuin semua, tapi masih sakit. Akhirnya dokter Zaidul nanya kayak begini,
Bu, kalau semua udah dilakuin tapi masih sakit, saya izin tanya boleh ya, tapi jangan tersinggung. Ayo. Duduknya jadi tegak. Nanya apa itu dong? Pertanyaannya, Bu, bagaimana sikap ibu terhadap suami ibu? Nangis si ibunya. Nangis si ibunya. Iya dong, kadang saya suka kurang menghargai. Kadang saya suka malah banding-bandingin. Tapi gimana dong, kan saya lagi capek. Harusnya dia dong yang ngertiin. Tetap aja salah si bapak. Ya. Iya, kadang saya suka ungkit-ungkit, nggak hargain, nggak ini. Kata dokter Zaidul Akbar, Bu, perasaan diinjak-injak oleh wanita yang seharusnya paling taat kepada dirinya secara syariat, itu bisa kena ginjal, Bu. Serius. Saya kenapa harus mengutip pendapatnya dokter Zaidul Akbar? Karena beliau yang ngomong, beliau yang dokter, saya bukan dokter. Tapi betulan banyak kan penyakit yang datang dari stres. Orang asam lambung, asam lambungnya naik ketika kapan? Tuh nyambung kan pikiran ke penyakit fisik, dan itu udah terbukti loh. Maka yuk istilah dendam di hati itu akan memicu tubuh menghasilkan hormon kortisol namanya. Dan hormon kortisol ini salah satu pemicu ada penyakit kanker. Maka dia mendendam terus disimpan berkepanjangan, serius bisa kena kanker, ya. Maka yuk, Bu, saya nggak ragu kasih sayangnya ibu ke suami, tapi kan kadang masalah kita mah di bahasa, meren, Bu. Bahasa, betul kan? Bahasa. Kadang kita nanya juga niatnya pengen nanya kabar, tapi kadang bahasa kita nggak difilter. Ih, ibu bahagia ya sekarang, berat udah berapa kintal, Bro? Kenapa pakai kata kintal? Hah? Niatnya bercanda kan jadi nyakitin, ya. Maka yuk, Bismillah. Misal ya, suami punya gula. Dia juga udah nahan seharian, nyampe rumah di dapur, dia ngeliat di meja dapur ada Thai tea boba brown sugar, ya. Mantap, tinggal setengah, bekas anaknya, celingak celinguk, nggak ada yang ngeliat, seruput. Ibu dateng, minum apa itu barusan? Hah? Kamu tuh inget gak sih, kamu tuh punya gula, Papa. Ntar kalau sakit siapa yang repot? Mama lagi kan, senang nyiksa saya. Udah capek bukan hidup sama mama, tinggalin aja, Pak. Kalau pengen kayak gitu, ceraiin. Coba perkara boba, Bu. Banting gitu. Tuh, udah bobanya. Naon sih baru gitu isep. Orang capek, ya Allah, baru ge pulang. Ganti dong bahasanya. Contoh, silakan kalau mau dipraktekin ya. Si bapak minum, ibu datang ke pergok. Sayang acu, lagi minum apa ganteng? Oh, meniraos. Ayo, inget gak? Papa kan ada gula. Nanti kalau diminum, nanti papa atit. Kalau papa atit, nanti mama jadi. Gele gak? Gelenya. Tanya ke si bapak di luar, Pak. Lebih senang ditegur cara pertama atau kedua? Kedua. Ya. Yuk balik lagi ya. Teladan. Ayo jadi orang tua yang keren, Bu. Serius. Ada ucapan dari, ini sebetulnya bukan tokoh Islam, tapi kita bisa ambil hikmahnya. Ini ucapan dari Jack Ma. Jack Ma ini salah satu orang terkaya di Cina, pendiri perusahaan Alibaba. Ya. Dia pernah bilang kayak begini. Orang kalau udah sukses,
Dia kentut juga dianggap kata mutiara. Iya kan? Tapi orang kalau belum jadi apa-apa, berucap seindah apapun bisa dianggap kentut sama orang. Kita Islam nyikapinya gimana? Alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang. Tapi memang kita semua didorong untuk ayo jadi orang yang berhasil, sukses, karena itu mudahin dakwah. Waktu Muhajirin pindah dari Mekah ke Madinah ikut hijrah, kan di sana ada salah satu yang udah masuk Islam, Sa'ad bin Robi namanya, salah satu orang terkaya di Madinah. Dipersaudarakannya dengan siapa? Abdurrahman bin Auf, yang mentalnya orang kaya juga gitu. Karena biar nyambung, dan ya punten, orang dengan dia punya harta, punya karya, punya kelebihan, punya kebaikan, punya followers, punya popularitas, dakwah kan beda dong dampaknya. Ya. Setiap orang bisa jadi udah berbusa ngingetin, ayo berhijab, menutup aurat, tapi begitu dicontohin sama artis terkenal, akhirnya dia berhenti dari film yang tidak baik dan akhirnya menutup aurat. Kan berapa banyak orang yang akhirnya melihat. Untuk memudahkan dakwah, ya, maka bismillah. Ibu pengen viral boleh, tapi jangan lupa meninggal gak ditanya followersnya berapa. Ditanyanya, kamu ngajarin apa ke followers kamu? Ya, iya, pintu surga memang ada 8, tapi pintu surga bagi yang centang biru kan tidak ada. Jadi bismillah, ya. Bu guru mana bu guru? Miss, izin ya. Nanti boleh dites, bagiin kertas ke anak-anak di kelas masing-masing. Gak tahu di sini pernah dicoba atau enggak. Terus minta Miss kasih waktu 5 menit ya. Kalian tuliskan keutamaan orang tua kalian di kertas itu. Tapi jangan heran, Ustazah. Jangan heran kalau nanti yang terjadi, jangankan 5 menit, ada yang setengah jam juga masih ngelamun, anaknya apa bagusnya si mama. Serius. Lagi mikirin apa bagusnya si mama, nunduk. Ini bekas kemoceng tadi malam. Ini bekas cubitan. Iya sih, nyubitnya memang ngucap kalimat toibah, tapi sambil melintir, astagfirullahaladzim. Tapi pernah ditemukan ada anak yang sampai minta kertas lagi dari orang tuanya, dari gurunya, karena belum selesai menuliskan semua keutamaan orang tuanya. Mamaku orang yang sabar, ayahku orang yang rajin bangun malam, selalu gitu-gitu, apapun itu. Begitu dicek, anaknya lebih beradab, lebih cerdas, lebih mudah menyerap ilmu. Orang tuanya juga jadi manfaat di masyarakat, jadi tokoh. Yang paling keren ketika ditanya, "Nak, siapa idolamu selain Rasulullah?" "Papa dan mama." Kalau udah jadi idola kan enak Bu ngasih taunya Bu. Kalau enggak kita ngucap seindah apapun, maka ayolah, karena anak makin gede serius, dia makin ngelihat ini siapa sih yang ngasih tahu saya. Siapa dia tuh? Bayangin anak-anak ini nanti tumbuh besar, terus dia mendapati ketemu orang di pasar, kamu anaknya si ini. Ih, Masya Allah, dulu saya pernah banyak dibantu loh. Ih, papa kamu kan adalah insinyur paling hebat dalam urusan bikin pesawat. Beda kan? Kamu anaknya itu, bilangin ke mama kamu tuh jangan suka gibah. Kan gak enak tahu-tahu anaknya diomongin kayak gitu sama orang, ya. Maka yuk, doa dan keteladanan. Sisanya teknis. Hukuman boleh nggak kok di dalam Islam? Boleh. Tapi hukuman itu sistemnya seperti obat. Ulangi. Kalau dosisnya tepat sembuh. Kalau dosisnya kekurangan nggak ngepek. Dosisnya kebanyakan overdosis. Bismillah, nanti kita bisa mengukur dosisnya seperti apa. Tapi serius boleh, bahkan termasuk fisik. Ibu tahu nggak ada hadis yang bunyinya seperti ini? Gantungkan cambuk di rumah,
agar anak mengerti adab. Cuman kalau Nabi nggak pernah mukul anak dan istrinya, karena beliau baru nyampe tahap nasihat udah mempan. Kalau kita yang belum jadi seperti Khadijah, belum jadi seperti Nabi, ya bismillah yuk. Bukan bismillah nyambukin anak ya, bukan ya. Tapi ayo jadi orang tua yang teladan, mengagumkan. Ya. Doa dan keteladanan. Bismillah Bu, bersabar ya. Kok nggak titip aja. Setiap kali kalian capek ngadepin anak kalian, ingatlah yang sedang kalian alami itu bisa jadi adalah impian sekian banyak perempuan di luar sana. Yang lagi hamil lagi, mual, muntah. Mual muntahnya kalian bisa jadi adalah impian sekian banyak perempuan yang berdoa biar bisa hamil. Maka yuk mikir ke situ aja deh, ya. Iya, ujian masing-masing ada yang diuji suaminya. Suami yang jahat betulan ada kok. Nggak cuma di film azab, ya. Betulan ada. Tapi bismillah. Kadang kan yang bikin kita kesel tuh gara-gara pembandingnya. Kalau dibanding-bandingin terus, apalagi dibandinginnya sama drakor, atau nggak akan menang Bu. Di drakor mah habis kecelakaan juga masih glowing. Beres episodenya selesai ngelihat suami lagi tidur sambil mangap. Ya udah gimana dong? Tapi bismillah. Kan kita nyari yang gandeng tangan kita ke surga ya. Bismillah. Iya ada yang ternyata suaminya nggak mau sholat, istrinya yang udah rajin ngaji. Bismillah, berproses. Semoga Allah berikan hidayah. Tapi yuk jangan lupa berpikir seperti ini juga ya Bu. Kalau suatu saat kalian masuk surga, kalau mau jujur, mungkin bukan karena ibadah kalian, tapi justru bisa jadi karena sabarnya kalian ngadepin ujian hidup di dunia. Akan ada harinya ibu lagi antri di pengadilan Allah, sambil antri ngelihat yang di depan, aduh hukumannya parah banget Bu, itu orang dosanya apa kok hukumannya kayak begitu sih? Dosanya ini kok, aduh saya juga pernah lagi, wah mana saya belum sempat tobat di dunia. Pas giliran kita masuk pengadilan, tahu-tahu dikabarkan lolos. Kok lolos? Kan di dunia kamu udah sabar ngadepin suaminya main slot melulu. Kan di dunia kamu udah sabar, anaknya mohon maaf ada yang disabilitas. Kan di dunia kamu udah sabar ngadepin mertuamu, ngadepin iparmu. Ada yang semuanya udah baik, ekonominya. Ada yang ekonominya udah baik, kesehatannya. Serius, ada beberapa orang yang kalau sakit minimal harus ke Penang, ke Malaysia. Maka syukurilah kalau kita jadi orang ya kayak kita gini mah Bu, sesakit apapun obatnya cuman koin. Ya, coba ekonomis, Masya Allah. Minyaknya habis bisa pakai kayu putih, habis semua lama-lama minyak jelantah ya. Pas dipeluk suami, kamu kok agak bau ikan asin sih? Iya, habis goreng peda tadi. Bismillah ya. Maka yuk meniti jalan takwa di tengah tanggung jawab keluarga. Yuk bismillah. Akan jauh lebih mudah kalau tujuannya Allah. Tujuannya surganya Allah. Dan ingat sekali lagi, kita nyampe surga bisa jadi bukan karena ibadah kita segitu-gitunya tahu. Lamaan tidurnya kan daripada sholatnya. Sholat kita tuh sedikit. Udah mah sholatnya sedikit lupa rokaat. Iya gak? Tadinya nyari kunci gak ketemu, giliran sholat inget, aneh ya. Udah gitu ya telat biasanya, zuhur 2:30, asar setengah 6. Istiqomah pun bukan istiqomah sholat ya, istiqomahnya istiqomah kuliah kulhu.
sekalinya ganti ina. Sekalinya lama sujudnya karena lagi mikir habis ini tasyahud apa berdiri ya. Jadi ya udah, maka bisa jadi kita bisa nyampe sana karena sabar ya kalian ngadepin ujian hidup di dunia. Semangat. Ya ibu-ibu gitu aja lah ya, bismillah, akan jauh lebih mudah kalau tujuannya Allah.